Stunting adalah kondisi gagal tumbuh oleh karena kekurangan gizi yang cukup lama. Nah, gagal tumbuhnya ini akan bisa dilihat dari penurunan tinggi badan atau panjang badan yang tidak sama seperti bayi atau balita seusianya. Nah, bagaimana kalau sudah stunting? Nah, ini. Jadi kalau seorang bayi sudah terjadi gangguan gizi kronis atau kurang gizi yang cukup lama, ya tentunya akan berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan dia. Yang pertama jelas pertumbuhannya akan kurang, kemudian perkembangannya juga terganggu. Hai Sudut Pendidikan, selamat datang di RTL, Ruang Tanpa Lobi. Ruangnya BPPMP Provinsi Jawa Tengah ngobrolin segala hal yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, di episode kali ini sebelumnya saya mau ngucapin nih selamat Hari Gizi Nasional tahun 2023. Di episode khusus di Hari Gizi ini, saya Gela akan menemani Sobat Pendidikan ngobrolin seputar gizi bersama ahlinya, yaitu Ibu Sri Wahyuni, SKP MKes. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Gila. Alhamdulillah Ibu. Ibu Sri Wahyuni merupakan dosen Poltekkes Kemenkes Semarang ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Nah Bu, kalau ngomongin soal gizi nih, sebenarnya itu kita sering banget mendengar tentang stunting. Stunting itu sebenarnya permasalahannya seperti apa? Apa hubungannya, korelasinya dengan gizi? Seperti kita ketahui bahwa saat ini permasalahan gizi di Indonesia salah satunya adalah stunting Mbak Gila. Jadi stunting saat ini di 2021 ya kita bisa melihat angkanya cukup tinggi masih. Meskipun sudah penurunan nih dari 2019 sampai 2021 kemarin sudah menurun, namun nanti target di 2024 kiranya kita harus menurunkan sampai 14%. Kemarin di tahun 2021 masih ada di angka 24,4%. Dan satu upaya yang harus kita lakukan bersama untuk menurunkan hampir 10,4% ini Mbak Gila. Jadi memang stunting sendiri itu apa sih itu stunting gitu ya? Kalau kita lihat bahwa stunting itu berasal dari suku kata yaitu stun. Stun itu artinya adalah kerdil atau kecil gitu ya. Nah, stunting adalah proses gagal tumbuh. Ya, gagal tumbuh yang sudah cukup lama. Ya, jadi gagal tumbuh oleh karena kekurangan gizi yang cukup lama. Sehingga kondisi kesehatan bayi atau balita yang kena stunting ini mesti harus dilakukan upaya. Nah, apa itu gizi? Gizi kalau kita lihat bahwa berasal dari bahasa Arab itu namanya giza ya, atau zat makanan ini. Dari bahasa Inggris juga sama, nutrisi, sehingga gizi adalah zat yang terkandung dalam bahan makanan yang sangat penting untuk tubuh kita untuk tumbuh dan kembang. Zat apa itu? Kita semua tahu ini Mbak Gela, ada 3 zat pembangun gizi kita. Yang pertama adalah sumber tenaga, yaitu dari karbohidrat, kemudian lemak, protein, kemudian ada zat pembangun. Zat pembangun di sini ada protein, kemudian ada zat pengatur, ini ada mineral, ada air, ada vitamin. Nah, oleh karena itu dengan adanya kekurangan gizi yang cukup lama ini, dampaknya salah satunya adalah stunting. Seperti itu ya. Kemudian Ibu, stunting ini bagaimana caranya untuk mencegahnya? Kalau dari bayi berarti kan ada caranya untuk mencegahnya seperti apa? Oke, jadi seperti tadi yang kami sampaikan bahwa stunting adalah kondisi gagal tumbuh oleh karena kekurangan gizi yang cukup lama. Nah, gagal tumbuhnya ini akan bisa dilihat dari penurunan tinggi badan atau panjang badan yang tidak sama seperti bayi atau balita seusianya. Itu terlihatnya sejak? Ya, terlihatnya nanti kalau anaknya sudah usia 2 tahun Mbak Gila. Dan ini karena tadi cukup lama, nah lamanya kapan? Dimulai dari sejak kehamilan. Jadi sejak kehamilan, kemudian setelah persalinan,
kemudian setelah bayi itu lahir sampai usia 2 tahun. Karena di usia 2 tahun inilah perkembangan otak itu akan maksimal di situ. Gitu ya? Jadi disitulah yang disebut dengan masa emas atau masa kritis pertumbuhan bayi, yaitu kalau dihitung harinya itu disebut 1000 hari kehidupan, ya, atau 1000 hari pertama kehidupan. Nah itu mulai dari 370 di masa kehamilan itu kalau dihitung, kemudian 730 setelah bayi itu lahir. Nah oleh karena itu masa emas ini harus diupayakan bagaimana gizi ibu pada waktu dia hamil sampai melahirkan, sampai dia nanti akan lahir dan menjadi seorang bayi sampai usia 2 tahun. Nah, yang perlu diingat bahwa atau diwaspadai nih Mbak Gela, bahwa selama terjadi gagal tumbuh itu ya tidak hanya tubuhnya yang pendek saja, tetapi di situ ada gangguan perkembangan organ-organ yang vital. Karena kita tahu sendiri bahwa pada masa kehamilan, terutama pada 3 bulan pertama, itu organ-organ tubuh kita itu sudah mulai tumbuh. Ya, seperti ada otak itu maksimal tumbuh itu mulai pada 8 sampai 10 minggu, kemudian maksimalnya di 11 sampai 13 minggu, dan itu akan tumbuh sampai usia 2 tahun. Kemudian jantung juga begitu, sehingga memang adanya stunting ini akan berdampak terjadinya gangguan tumbuh kembang terutama organ-organ vital. Ya ini yang perlu kita waspadai dan sungguh bahwa pencegahan stunting ini amat sangat perlu dilakukan. Nah oleh karena itu kalau tadi Mbak Gela tanya apa sih sebenarnya penyebabnya gitu ya. Yang pertama ya karena adanya kurangnya nutrisi ya, karena kurangnya zat gizi tadi. Yang kedua adalah kondisi kesehatan ibu sejak kehamilan sampai dia melahirkan dan juga menjadi seorang balita. Yang ketiga adalah karena di situ ada proses pengasuhan. Nah inilah, jadi tidak hanya nutrisi tapi juga ada kaitannya dengan pengasuhan atau pola asuh, sehingga pendidikan, stimulasi juga merupakan faktor penyebab terjadinya stunting. Dan satu lagi juga didukung dari sanitasi, jadi kebersihan, kemudian kecukupan air bersih itu juga bisa menjadi penyebab dari stunting ini. Oleh karena itu pemerintah tidak henti-hentinya untuk berupaya bagaimana cara menurunkan stunting nih. Ya, tidak hanya dari sektor pemerintah saja tetapi dari semua, termasuk dari pusat sampai ke bawah, bagaimana cara mengupayakan, karena stunting adalah disebabkan secara multidimensi sehingga harus ditangani secara multisektor lah, begitu. Kompleks ya ini. Iya, betul sekali. Kemudian Bu, stunting ini bagaimana cara untuk kan tadi bilangnya dari masa golden time-nya itu ya Bu ya. Iya. Berarti sebelum itu, mundur sebelum itu, ibu-ibu ini sebelum hamil berarti juga harus ada kecukupan gizinya sendiri juga ya Bu? Betul sekali nih Mbak Gela. Iya. Jadi kalau tahu-tahu pada masa hamil kemudian terjadi penyulit, misalnya tadi kurang gizi pada ibu hamil, ya sudah terjadi. Nah itu agak sulit untuk diperbaiki. Bisa, tetapi mestinya sebelumnya harus dipersiapkan sehingga pemerintah juga tidak hanya pada masa kehamilan, tetapi pada masa remaja ini juga harus dipersiapkan. Sejak remaja. Iya. Jadi di remaja kalau boleh tidak boleh ada anemi remaja. Karena saat ini di Indonesia anemi remaja juga masih cukup tinggi Mbak Gela, ada di kisaran 23,3% ya. Sehingga program pemerintah, ayo kita cegah stunting sejak usia remaja. Iya, caranya ya minum. Harus mengkonsumsi. Iya, betul sekali. Tablet. Jadi pada masa haid harus mengkonsumsi tablet besi selama 10 hari Mbak Gela. Kemudian selama 1 minggu ini harus mengkonsumsi tablet besi. Ya sehingga begitu nanti dia sudah merencanakan untuk menikah atau
sekarang bahasanya adalah genre Mbak Gina, generasi berencana. Jadi menikah itu ternyata harus direncanakan. Iya, itu nanti udah siap, baik secara fisik maupun secara psikologi, sehingga mudah-mudahan stunting akan bisa dikurangi sedikit demi sedikit. Iya. Kemudian Bu, kalau ini tadi pencegahan, kemudian seandainya saja sudah terlanjur stunting, bagaimana upayanya? Iya. Jadi Mbak Gila dan teman-teman semuanya, jadi pemerintah itu ada upaya untuk pelayanan kesehatan ya. Ya, tadi yang disebutkan kita awal adalah upaya pencegahan, preventif sama promotif. Nah, bagaimana kalau udah terjadi? Ya berarti itu masuk ke ranahnya kuratif. Kuratif artinya adalah untuk penata laksanaan kalau dia sakit. Nah, bagaimana kalau sudah stunting? Nah ini, jadi kalau seorang bayi sudah terjadi gangguan gizi kronis atau kurang gizi yang cukup lama, ya tentunya akan berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan dia. Yang pertama jelas pertumbuhannya akan kurang, kemudian perkembangannya juga terganggu. Nah kalau pertumbuhan kurang, ya mestinya akan agak terjadi gangguan-gangguan kesehatan yang lain. Tidak mau makan yang lama-lama akan merusak sistem pencernaannya. Sehingga bagaimana cara mengobati, ya memang harus dirujuk ke rujukan lanjutan, misalnya rumah sakit, puskesmas, rumah sakit untuk dilihat sejauh mana dampak atau akibat dari kekurangan gizi yang terjadi itu Mbak Gela. Oleh karena itu memang pemerintah, wah ini mesti harus pencegahan nih, preventif promotif nih, jangan sampai jatuh ke kondisi stunting. Ya, karena apalagi negara kita cukup banyak penduduknya, biaya untuk pengobatan itu jauh lebih besar daripada untuk pencegahan. Ya, begitu intinya. Bu, saya mau tanya ini stunting itu sendiri karena banyak yang mengira stunting itu sama dengan pendek. Itu sebenarnya stunting itu seperti itu atau ada yang lain gitu maksudnya? Baik Mbak Gila, stunting gitu. Iya, pertanyaannya bagus sekali nih. Sama apa enggak gitu ya. Jadi karena ada mengira oh ini seperti ini pendek nih berarti ini stunting gitu kan, ada yang sering gitu ya. Betul sekali. Jadi stunting itu karena adanya gangguan gizi lama. Ya, sehingga dia akan terjadi gagal tumbuh. Nah, gagal tumbuh di stunting adalah pengukuran dari tinggi badan. Ya, kira-kira nih Mbak, tinggi badan atau panjang badan bayi baru lahir itu sekitar 48 sampai 52. Nah, kalau itu gizinya terpenuhi dengan baik, maka pada usia 1 tahun, ya mestinya itu hitungannya adalah 1,5 kali dari panjang badan lahir. Berarti kalau di situ katakanlah 50, berarti pada usia 1 tahun si bayi itu dikatakan dia akan tercukupi gizinya sehingga dia bisa tumbuh dengan baik, itu adalah 75 cm. Nah, stunting ini memang pengukurannya adalah tinggi badan dibandingkan umur, Mbak. Ya, jadi dikatakan stunting manakala terjadi penurunan atau pengurangan tinggi badan pada usia tertentu itu. Ya, jadi stunting pada bayi baru lahir adalah kalau laki-laki ini Mbak, ini kurang dari 48 cm. Ya, jadi 46 itu sudah dikatakan sebagai stunting. Nah, jadi memang pengukurannya dari dari tinggi badan. Terus kalau misalnya ada yang nanya, oh ini anak saya tuh pendeknya karena genetik, gitu gimana Bu? Iya, jadi begini. Kalau genetik ya memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tumbuh kembang ya Mbak. Tetapi kalau genetik tentunya tidak akan diikuti dengan penurunan berat badan di situ. Jadi stunting itu adalah salah satu pengukuran status gizi, itu ada tinggi badan dibandingkan usia, berat badan dibandingkan usia, dan juga tinggi badan dibandingkan berat badan. Kalau memang dia tidak terjadi satu proses
gagal tumbuh, artinya tidak sakit, kemudian dia memang pendek karena genetik, tidak pernah sakit, dan berat badannya kalau dimonitor setiap bulan dalam KMS itu naik, tetap hijau ya, gitu bukan ya. stunting. Gitu. Berarti tetap harus dilihatnya dengan berbagai macam faktor seperti betul. itu ya. Kemudian Ibu, ini tadi bagaimana cara mencegah stunting, upayanya, kemudian untuk makanannya sendiri seperti apa, bagaimana cara mencukupi kebutuhan gizinya supaya tidak mencapai stunting itu tadi. Baik Mbak Gila, jadi seperti tadi yang kita sampaikan bahwa stunting itu tidak muncul tiba-tiba, tetapi dia prosesnya lama. Jadi mulai dari kehamilan, gizinya juga harus diperhatikan. Jadi ibu hamil harus konsumsi tablet besi, minimal adalah 90 tablet. Tuh. 90 tablet per dalam masa dalam masa kehamilannya itu. Ya. Kemudian yang kedua, dia harus periksa minimal nih Mbak, 4 kali selama kehamilan. Nah, sehingga bisa terpantau kesehatannya. Kemudian yang berikutnya adalah penambahan pada waktu dia hamil itu tidak boleh kurang dari 10 kg. Jadi penambahan normal adalah 10 sampai 12 kg. Ya, kalau nanti kehamilan sudah bagus, kemudian dia bersalin, kemudian anak, nah mulai lagi nih nutrisinya masuk nih gizinya. Yang pertama harus diberikan ASI eksklusif. Ya, ASI eksklusifnya kita tahu bahwa 6 bulan itu harus diberikan ASI saja tanpa diberikan makanan atau minuman yang lainnya. Ya intinya ngekjel katanya ya. Kalau anaknya rewel ngek langsung diberikan ASI gitu. Nah, yang kedua, kalau sudah ASI nih sampai 6 bulan, maka bertahap Mbak Gila. Ya karena memang terjadinya pertumbuhan sistem pencernaan di bayi, sehingga tidak bisa langsung tiba-tiba habis 6 bulan langsung makan nasi, enggak. Jadi nanti harus makanan lumat dulu. Ya kayak bubur susu itu Mbak, 6 sampai 8 bulan. Kemudian nanti 8 sampai 10 bulan, ya ini makanan saring, ya kemudian 10 sampai 12 bulan makanan lumat, baru nanti umur 12 bulan atau 1 tahun bisa makan seperti orang dewasa. Makanan warga ya Bu ya. Sehingga genap sudah. Tadi dari mulai hamil sampai usia 2 tahun, ini gizinya harus dipantau. Dipantau terus. Ya. Nah, Sobat Pendidikan, jika Sobat Pendidikan masih penasaran atau ingin bertanya-tanya tentang seputar gizi, Sobat Pendidikan bisa main-main ke sosmednya Bu Yuni. Nanti kita tulis di kolom deskripsi ya, IG-nya Bu Yuni. Oke, Sobat Pendidikan, sampai jumpa di RTL berikutnya.